Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Lufa Puspawanti Widodo sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan. Di sini kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan bab tentang PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 15. Anggota dari kelompok 3 ada Muhammad Rifki Alfiansyah dengan NPM 210130138. Lalu ada Revi Ardiana Putri dengan NPM 210130153. Lalu ada saya sendiri Vanessa Dewa Masita dengan NPM 230130120. Dan yang terakhir ada Teresa Laksmi Widya Saraswati dengan NPM 23013011028. Pengertian dari PPh pasal 23 atau PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan PPh yang ada di Indonesia. Secara singkat, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti atau hadiah, dan penghargaan selain yang dipotong pada PPh pasal 21. Pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Lalu ada objek pajak, PPh pasal 23. Yang pertama ada penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah atau bangunan seperti sewa kendaraan atau sewa sound system. Lalu yang kedua ada penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain seperti jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada dividen, yang keempat ada bunga, yang kelima ada royalti, dan yang keenam ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Lalu ada pengecualian PPh pasal 23. Yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Lalu yang ketiga ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: A. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. B. Bagi perseroan terbatas BUMN atau BUMD kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Lalu yang C itu ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk memegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Lalu yang D ada SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang E penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Lalu yang keempat ada penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan FCSKB, POT atau PUT, PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari POT atau PUT PPh. Lalu yang kelima, ada penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain atas. Yang pertama ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. B. Penggunaan jasa. Lalu yang keenam, ada pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Lalu ada pemotongan dan penyetoran. Apabila Anda membayarkan dividen kepada PT sebagai wajib pajak dalam negeri, WPDN, koperasi, BUMN atau BUMD yang jumlah kepemilikan sahamnya di bawah 25%, maka yang harus Anda lakukan adalah yang pertama melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% saat dividen disediakan untuk dibayarkan dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23. Yang kedua, melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing kepada kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 101. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Lalu yang ketiga ada melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23 melalui login di laman pajak GoID atau melalui Application Service Provider ASP paling lama tanggal 20
bulan berikutnya. Lalu apabila Anda melakukan peminjaman dana dan membayarkan bunga kepada pemilik dana, maka yang harus Anda lakukan adalah yang pertama melakukan pemotongan PPh sebesar 15% dari bruto nilai bunga dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23. Lalu yang kedua melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing yang dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ketiga melakukan pelaporan PPh dengan menggunakan aplikasi e-Bupot melalui login di laman pajak Go.id atau melalui application service provider paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila Anda membayarkan royalti kepada pihak penerima royalti, maka yang harus Anda lakukan adalah yang pertama melakukan pemotongan PPh sebesar 15% dari jumlah bruto nilai royalti dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23. Lalu melakukan penyetoran dengan membuat kode billing dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 103. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Lalu yang ketiga melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot melalui login di laman pajak Go.id atau melalui application service provider atau ASP dan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila Anda menggunakan jasa dari BP Badan, maka yang harus Anda lakukan adalah yang pertama meneliti apakah jasa yang digunakan itu adalah termasuk jenis jasa yang merupakan objek PPh pasal 23 berdasarkan PMK 141 atau PMK 03 2015. Lalu yang kedua melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa dan membuat bukti potong melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23. Lalu yang ketiga melakukan penyetoran PPh dengan membuat kode billing terlebih dahulu dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 104. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Lalu yang keempat melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23 melalui login di laman pajak Go.id atau melalui application service provider atau ESP paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Menyewa harta selain tanah atau bangunan yang harus dilakukan adalah yang pertama melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai sewa dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23. Yang kedua melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 100. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ketiga melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk tarif PPh 23 sebesar 15% dikenakan atas penghasilan bunga, dividen, hadiah, dan royalti. Sementara itu, tarif PPh 23 sebesar 2% dikenakan atas penghasilan jasa dan sewa harta. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu, jasa konstruksi, sewa tanah, bangunan, pengalihan hak atas tanah bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Untuk objeknya, bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilan dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Untuk tarif sendiri, yang pertama dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri.
Untuk pengecualiannya, yang pertama, bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang B, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang C, bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang D, bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana. Kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Untuk objeknya adalah A. Obligasi, B. Surat utang negara, C. Bunga obligasi. Untuk tarifnya, yang A, bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Yang B, diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Yang C, diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Yang D, bunga dan diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Pemotongan pajak. Yang A, penerbitan obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk atas bunga atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo. Bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi. Yang B, perubahan efek dealer atau bank selaku pedagang perantara pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual. Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam pasal 4 ayat 1. Wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenal pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-Undang PPh. Pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaraan negara. Untuk objeknya, atas penghasilan tertentu dari wajib pajak berupa diskonto SPN dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Pemotongan pajak dilakukan oleh penerbit SPN yang ditunjukkan selaku agen pembayar atas diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo. Yang B, perubahan efek atau bank selaku pedagang, perantara maupun selaku pembeli atas diskonto SPN yang diterima di pasar sekunder. Untuk tarifnya, besarnya pajak penghasil atas penghasilan berupa diskonto SPN adalah 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% tarif sesuai ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk berkedudukan di luar negeri dari diskonto SPN.
Untuk pemotongan pajak tidak dilakukan atas diskonto SPN yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang A. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang B. Dana pensiun yang pendirian atau pemberitaannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang C. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Untuk objeknya, penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk tarifnya, 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan atau 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih Rp240.000 per bulan. Untuk pemotongan pajak, koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi wajib memotong pajak penghasilan yang bersifat final tersebut. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian. Untuk objeknya, atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk tarifnya, besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Pemotongan penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPh final atas hadiah undian. Selanjutnya ini terkait pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan, modal ventura, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya, di mana PPh atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994, di mana perusahaan modal ventura merupakan badan usaha yang menanamkan modal ke dalam perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu. Penyertaan modal tersebut dapat dilakukan melalui penyertaan saham, obligasi konversi, atau pembiayaan lainnya. Kemudian materi selanjutnya ini terkait ketentuan, di mana untuk tarif sendiri ya ini 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Untuk penjualan saham pendiri tambah 5% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham pendiri, kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal ventura. Sifatnya yakni bersifat final, dan pembukaannya terkait pembukaan perusahaan modal ventura wajib membedakan penghasilan yang merupakan objek pajak dan yang bukan. Selanjutnya ada pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, di mana pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, ketentuannya yakni yang pertama ada tarif, di mana tarif terkait dividen ini adalah 10% dari pajak penghasilan atau penghasilan yang didapatkan dari dividen. Kemudian untuk pemotong, pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Selanjutnya ada pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa konstruksi, di mana atas penghasilan dari jasa usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk objek pajaknya sendiri meliputi 3 objek, yakni penghasilan dari pelaksanaan konstruksi yakni kontraktor, yang kedua penghasilan dari perencanaan pengawasan konstruksi yakni konsultan, dan yang terakhir penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang terintegrasi yang dimulai dari perencanaan, pembangunan hingga pelaporan. Terkait tarif pajaknya, di mana tarif pajaknya terkait jasa konstruksinya ada beberapa, yakni yang pertama 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Kemudian 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. Dan yang keempat, 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Dan yang terakhir, 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Kemudian selanjutnya yang terkait pemotong, di mana pajak penghasilan yang bersifat final di atas, yakni terkait jasa konstruksi. Pemotongnya ini ada 2, yakni dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak, atau yang terakhir yakni disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal penggunaan jasa, bukan merupakan pemotong pajak. Selanjutnya ini pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, di mana untuk objek pajaknya yakni ada beberapa. Yang pertama
terkait objek pajak terkait penjualan, tukar menukar, perjanjian, pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Kemudian penjualan atau tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Kemudian yang ketiga, penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Untuk selanjutnya ini terkait tarif, di mana PPh yang dikenakan atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan ada dua, yakni terkait penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Dan yang satunya terkait penjualan juga sama seperti yang nomor satu, tapi disepakati oleh pemerintah, baik terkait pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus maupun yang memerlukan persyaratan khusus adalah sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenai pajak penghasilan sebesar 1% dari jumlah bruto nilai penghasilan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut. Selanjutnya yakni terkait pemotong, di mana ada dua pemotong, klasifikasi pemotong, yakni yang pertama untuk transaksi penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah, PPh terutang wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang bersangkutan dengan menggunakan surat setoran pajak pada bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum akte keputusan perjanjian kesepakatan atau risalah lelang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk penjualan yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus, dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar. Selanjutnya terkait pengecualian, di mana ada beberapa pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikecualikan, yakni yang pertama ada orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 60 juta rupiah. Yang kedua, orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Selanjutnya ada orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Selain itu terhadap badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan yang kecil. Selanjutnya yakni badan yang pengalihan tanahnya untuk hibah kepada badan keagamaan, pendidikan, sosial, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Dan yang terakhir pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena warisan. Untuk selanjutnya ini pajak penghasilan atas penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan, di mana untuk objeknya berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk tarifnya sendiri, besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud di atas adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Kemudian terkait pemotongannya, di mana ada dua pemotong, yakni yang pertama akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pembuat akte tanah, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian untuk orang pribadi yang menjalankan usaha yang penyelenggarakan pembukuan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Untuk contoh perhitungannya, ini yang pertama terkait undian atau hadiah, di mana soalnya adalah PT OK Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya dengan hadiah senilai 100 juta rupiah. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang hadiah undian. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan? Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT OK Indonesia, di mana rumusnya terkait hadiah undian yakni 25% dari pendapatan atas undian, sehingga rumusnya adalah 25% dikalikan 100 juta maka ketemu 25 juta rupiah, yakni sebagai pajak PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayarkan.
yakni terkait sewa menyewa bangunan, di mana PT Ruby menyewa sebuah bangunan dari PKP dengan harga 100 juta rupiah. Maka PT Ruby harus memotong PPh pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan sebagai berikut, di mana rumus terkait penyewaan tanah adalah 10% dikalikan pendapatan bruto atas sewa tanah, sehingga rumusnya 10% dikalikan 100 juta rupiah, maka pajak PPh pasal 4 ayat 2 yakni sebesar 10 juta rupiah yang harus dibayarkan. Dan yang terakhir yakni terkait dividen, di mana seorang WP wajib pajak orang pribadi menerima dividen senilai 100 juta dari perusahaan, di mana pajak dividen yang harus dibayarkan adalah rumus dari pajak dividen adalah 10% tarifnya dikalikan dengan penghasilan bruto dividen, yakni 100 juta rupiah, sehingga ketemu 10 juta rupiah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi tersebut. Sehingga itu yang harus dipotong sebagai PPh pasal 4 ayat 2. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian pasal 15 dan keputusan Menteri Keuangan KMK yang masih berlaku guna mengatur tentang pasal PPh 15. Yang pertama, pasal 15 dalam konteks pajak penghasilan PPh di Indonesia mengatur tentang pengenaan pajak yang bersifat final untuk sektor-sektor tertentu. PPh pasal 15 dikenakan kepada wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha tertentu dengan tujuan menyederhanakan proses perhitungan pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak di bawah pasal 15 ini tidak mengikuti ketentuan umum PPh karena sifatnya sudah final dan tarifnya ditetapkan khususnya berdasarkan jenis usaha. Untuk sektor-sektor yang dikenakan PPh pasal 15 yaitu antara lain yang pertama perusahaan pelayaran dalam negeri, yang kedua perusahaan pelayaran luar negeri, yang ketiga perusahaan penerbangan luar negeri, yang keempat perusahaan asuransi luar negeri, yang kelima perusahaan pelayaran dan penerbangan asing, dan yang keenam wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang diatur melalui peraturan tambahan. Untuk keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PPh pasal 15 telah mengalami beberapa perubahan, tetapi beberapa di antaranya yang masih berlaku meliputi yang pertama ada KMK nomor 416 garing KMK.04 garing 1996 tentang penetapan norma penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan perusahaan penerbangan internasional. Untuk yang kedua, KMK nomor 417 garis miring KMK.04 garis miring 1996 tentang norma penghitungan penghasilan neto bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang penangkapan ikan atau pertambangan lepas pantai. Materi berikutnya yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 15 yang diterapkan atas charter penerbangan dalam negeri mengikuti ketentuan khusus mengenai pengenaan pajak untuk perusahaan penerbangan dalam negeri. Berikut adalah penjelasan mengenai subjek pajak dan tarif pemotongan PPh pasal 15 untuk charter penerbangan dalam negeri. Yang pertama, mari kita membahas mengenai subjek pajak. Subjek pajak untuk PPh pasal 15 dalam charter penerbangan dalam negeri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbangan dalam negeri. Ini mencakup perusahaan penerbangan yang menawarkan layanan penerbangan charter baik untuk penumpang maupun barang. Subjek pajak bisa berupa badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau bisa disebut dengan PT atau badan hukum lainnya yang terdaftar di Indonesia. Yang kedua, mengenai objek pajak. Objek pajak dari PPh pasal 15 atas charter penerbangan adalah penghasilan bruto yang diperoleh dari kegiatan usaha penerbangan charter tersebut, termasuk seluruh penghasilan yang diterima dari penyewaan pesawat untuk keperluan charter, baik untuk transportasi, penumpang, atau barang. Objek pajak tidak termasuk penghasilan dari penerbangan reguler karena charter penerbangan dianggap sebagai layanan khusus yang berbeda dengan layanan penerbangan reguler. Untuk yang terakhir, mengenai tarif pemotongan pajak.
Tarif PPh pasal 15 untuk sektor penerbangan dalam negeri telah diatur dengan menggunakan norma penghitungan khusus, yaitu berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan bruto. Untuk charter penerbangan dalam negeri, tarif PPh pasal 15 adalah 1,8% dari penghasilan bruto. Tarif ini bersifat final, artinya tidak ada penghitungan pajak lebih lanjut yang perlu dilakukan atas penghasilan tersebut. Pajak yang dipotong sudah dianggap menyelesaikan kewajiban pajak atas penghasilan dari kegiatan charter penerbangan. Baik, slide selanjutnya yaitu mengenai pasal 15 atas pelayaran dalam negeri. Pada perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dalam negeri, ketentuan ini bertujuan untuk menyederhanakan pengenaan pajak bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Berikut penjelasan terkait subjek pajak, objek pajak, tarif, dan pemotongan pajak untuk PPh pasal 15 pada pelayaran dalam negeri. Untuk yang pertama mengenai subjek pajak. Subjek pajak untuk PPh pasal 15 dalam pelayaran dalam negeri adalah perusahaan pelayaran dalam negeri yang berbadan hukum atau berbentuk badan usaha tetap atau bisa disebut dengan BUT. Subjek pajak tersebut mencakup 1. Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan laut dalam negeri untuk barang maupun penumpang. Yang kedua, perusahaan pelayaran yang memiliki kapal sendiri atau menyewa kapal untuk keperluan usaha angkutan laut. Dan yang kedua mengenai objek pajak. Objek pajak PPh pasal 15 atas pelayaran dalam negeri adalah penghasilan bruto yang diperoleh perusahaan kegiatan usaha pelayaran baik untuk angkutan barang maupun penumpang di dalam negeri. Penghasilan ini mencakup biaya angkutan barang dan penumpang yang dihasilkan dari kegiatan pelayaran. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah seluruh pendapatan yang diterima dari kegiatan operasional pelayaran tanpa dikurangi biaya operasional atau pengeluaran biaya. Untuk yang terakhir yaitu mengenai tarif pemotongan pajak. Tarif PPh pasal 15 untuk sektor pelayaran dalam negeri ditetapkan sebesar 1,2% dari penghasilan bruto. Tarif ini bersifat final, artinya perusahaan pelayaran tidak perlu menghitung atau melaporkan pajak penghasilan lain dari penghasilan yang sama. Contoh perhitungan, jika sebuah perusahaan pelayaran memperoleh penghasilan bruto sebesar 1 miliar dari kegiatan angkutan barang dalam negeri, maka pajak yang harus dipotong sebesar 1,2% dikali 1 miliar sama dengan 12 juta. Baik, materi selanjutnya mengenai pasal 15 atas pelayaran dan penerbangan luar negeri, diatur untuk menyederhanakan pengenaan pajak bagi perusahaan pelayaran dan penerbangan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia. Ketentuan ini berlaku untuk perusahaan luar negeri yang menyediakan jasa pelayaran atau penerbangan internasional. Berikut rincian mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif, dan pemotongan pajak untuk PPh pasal 15 atas pelayaran dan penerbangan luar negeri. Yang pertama mengenai subjek pajak. Subjek pajak untuk PPh pasal 15 atas pelayaran dan penerbangan dari luar negeri yaitu perusahaan pelayaran luar negeri yang beroperasi di Indonesia, perusahaan penerbangan luar negeri yang menjalankan kegiatan penerbangan internasional di Indonesia. Subjek pajak ini adalah perusahaan asing yang tidak memiliki bentuk usaha tetap atau bisa disebut BUT di Indonesia, tetapi memperoleh penghasilan dari kegiatan pelayaran atau penerbangan di Indonesia. Yang kedua mengenai objek pajak. Objek pajak PPh pasal 15 atas pelayaran dan penerbangan di luar negeri adalah penghasilan bruto yang diperoleh perusahaan asing dari kegiatan pelayaran atau penerbangan yang berhubungan dengan angkutan barang atau penumpang yang dimulai atau berakhir di Indonesia. Penghasilan bruto ini meliputi seluruh pendapatan yang diterima dari kegiatan pelayaran atau penerbangan internasional yang dimulai di Indonesia atau yang berkaitan dengan Indonesia, tanpa memperhitungkan biaya atau pengeluaran operasional. Yang selanjutnya mengenai tarif pemotongan pajak. Tarif PPh pasal 15 atas pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah 2,64% dari penghasilan bruto. Tarif ini juga bersifat final, artinya tidak ada kewajiban untuk melaporkan penghasilan tersebut dalam SPT tahunan di Indonesia, karena pemotongan pajaknya sudah dianggap final. Contoh perhitungannya yaitu jika sebuah perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri memperoleh penghasilan bruto sebesar 10 miliar dari kegiatan angkutan internasional yang terkait dengan Indonesia, maka pajak yang harus dipotong adalah 2,64% dikali 10 miliar sama dengan 264 juta.
Materi selanjutnya yaitu mengenai PPh pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing Representative Office Liaison Office di Indonesia. Pajak penghasilan PPh pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing di Indonesia mengatur pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh oleh kantor perwakilan dagang dari kegiatan tertentu. Kantor perwakilan dagang asing tidak melakukan kegiatan penjualan langsung, tetapi berperan dalam memasarkan, mengordinasi, atau memfasilitasi bisnis antara kantor pusat asing dengan Indonesia. Berikut penjelasan mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif, dan pemotongan pajak untuk PPh pasal 15 pada kantor perwakilan dagang asing di Indonesia. Selanjutnya mengenai subjek pajak yang berkedudukan di Indonesia dan bertindak untuk kepentingan kantor pusat atau perusahaan induknya di luar negeri, yaitu kantor perwakilan dagang asing biasanya tidak berperan sebagai entitas bisnis yang memperoleh secara langsung di Indonesia, tetapi melakukan kegiatan non-komersial seperti pemasaran, riset, atau representasi bisnis bagi kantor pusat di luar negeri. Yang kedua, objek pajak. Objek pajak untuk PPh pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing adalah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh kantor perwakilan di Indonesia. Objek pajak ini termasuk penghasilan yang diperoleh dari aktivitas pemberian layanan kepada kantor pusat di luar negeri terkait pemasaran, penelitian pasar, atau kegiatan perwakilan lainnya yang menghasilkan nilai ekonomi. Karena faktor perwakilan umumnya tidak melakukan penjualan atau kegiatan operasional langsung, penghasilan mereka biasanya terkait dengan kompensasi atau biaya jasa yang dibayar oleh kantor pusat. Yang terakhir mengenai tarif pemotongan pajak. Tarif PPh pasal 15 untuk kantor perwakilan dagang asing ditetapkan sebesar 0,44% dari penghasilan bruto yang diperoleh tarif ini bersifat final, sehingga setelah pemotongan dilakukan kewajiban pajak atas penghasilan tersebut dianggap selesai. Contoh perhitungannya yaitu jika kantor perwakilan dagang asing memperoleh penghasilan bruto sebesar 5 miliar dari kegiatan representasi dan pemasaran di Indonesia, maka pajak yang harus dipotong adalah sebesar 0,44% dikalikan 5 miliar sama dengan 22 juta. Berikutnya mengenai PPh pasal 15 atas WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Pajak penghasilan PPh pasal 15 atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak mengikuti ketentuan pajak yang mengatur pengenaan pajak bagi sektor usaha jasa yang melibatkan kontrak pembuatan produk maklon untuk pihak luar negeri. Dalam konteks ini, wajib pajak yang menjalankan usaha maklon memproduksi barang mainan anak-anak atas permintaan perusahaan atau entitas di luar negeri. Berikut penjelasan mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif, dan pemotongan pajak untuk PPh pasal 15 atas WP yang melakukan kegiatan usaha jasa. Berikutnya yaitu mengenai subjek pajak. Subjek pajak adalah wajib pajak dalam negeri yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional. Dalam bidang produksi mainan anak-anak, jasa maklon adalah proses produksi barang, dalam hal ini mainan anak-anak, yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia berdasarkan pesanan dari perusahaan luar negeri. Perusahaan atau wajib pajak tersebut tidak menjual produk secara langsung, tetapi bertindak sebagai produsen yang menyediakan layanan produksi untuk perusahaan luar negeri. Objek pajak. Objek pajak dalam PPh pasal 15 atas jasa maklon yaitu penghasilan bruto yang diperoleh dari wajib pajak dari jasa maklon, yaitu pembayaran atas jasa produksi yang diterima dan perusahaan asing. Penghasilan bruto dalam konteks ini mencakup semua pendapatan yang diterima wajib pajak di Indonesia dari perusahaan luar negeri atas kegiatan produksi mainan anak-anak yang dilakukan. Penghasilan dari kegiatan maklon internasional tidak hanya meliputi biaya produksi, tetapi juga seluruh komponen penghasilan lain yang terkait dengan aktivitas maklon tersebut. Yang terakhir, tarif pemotongan pajak. Tarif PPh pasal 15 atas jasa maklon internasional berbeda tergantung pada peraturan yang diterapkan. Untuk jasa maklon internasional, tarif pajak yang berlaku umumnya berkisar antara 2,5% hingga 3% dari penghasilan bruto, tergantung pada jenis jasa dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Namun tarif ini bersifat final, artinya pajak yang dikenakan sudah menyelesaikan kewajiban pajak atas penghasilan tersebut.
yaitu contoh perhitungannya jika perusahaan jasa maklon memperoleh penghasilan bruto sebesar 5 miliar dari perusahaan asing untuk produksi mainan anak-anak, maka pajak yang dipotong adalah 2,5% dikalikan 5 miliar sama dengan 125 juta. Baik, untuk yang pertama ya, ini terkait administrasi penyetoran dan pelaporan PPh pasal 15, di mana mekanisme penyetoran PPh pasal 15 dapat dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain atau dengan cara setor sendiri. Di mana untuk mekanisme withholding, pihak memotong atau pemungut wajib menyetor pajak paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Wajib pajak yang melakukan penyetoran sendiri PPh pasal 15 wajib menyetor pajak paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya. Saat ini seluruh pelaporan PPh potong atau pemungut termasuk PPh pasal 15 dilakukan melalui SPT masa PPh unifikasi. SPT masa PPh unifikasi wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 di bulan berikutnya. Untuk materi selanjutnya yakni terkait objek PPh pasal 15 yang dilakukan pemotongan dan kode objek pajaknya, di mana untuk objek PPh pasal 15 yakni meliputi yang pertama imbalan kepada perusahaan pelayaran dalam negeri, di mana mekanisme penyetorannya dipotong pihak lain. Kemudian imbalan charter kapal laut atau pesawat kepada perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri yang dipotong pihak lain juga. Untuk imbalan charter pesawat udara kepada perusahaan penerbangan dalam negeri, mekanisme penyetoran juga dipotong oleh pihak lain. Kemudian imbalan sehubungan dengan pengangkutan orang atau barang termasuk penyewaan kapal oleh perusahaan pelayaran dalam negeri, di mana mekanisme penyetorannya disetor sendiri. Kemudian untuk imbalan kepada perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri sehubungan dengan pengangkutan orang atau barang selain charter, mekanisme penyetorannya juga disetor sendiri. Kemudian untuk penghasilan wajib pajak luar negeri dari kantor perwakilan dagang di Indonesia, mekanisme penyetorannya juga sama, yakni disetor sendiri. Dan yang terakhir, objek pajak PPh pasal 15 terkait penghasilan WP pajak maklon internasional di bidang produksi mainan dan anak-anak, di mana juga disetor sendiri. Baik, untuk selanjutnya ini contoh perhitungan PPh pasal 15, di mana saya mengambil terkait penerbangan dalam negeri yakni sewa menyewa, di mana PT BBB membayar atas sewa pesawat kepada PT CCC sebesar 50 juta, sehingga PPh pasal 15 yang harus dibayar yakni rumusnya PPh terutang sama dengan 30% dikalikan NPPPN atau laba bersih, di mana laba bersih atau NPPN sendiri rumusnya adalah 6% dikali peredaran bruto, sehingga rumus dari pajak penghasilan pasal 15 terutang yakni 30% dikali 6% dikalikan peredaran bruto, di mana 30% kali 6% adalah 1,8% dikalikan peredaran bruto, sehingga ketemu 1,8% dikalikan 50 juta rupiah, di mana ketemu hasil sebesar 900.000 rupiah. Sehingga itu adalah pajak yang harus dibayarkan terkait PPh pasal 15. Selanjutnya contoh perhitungan PPh pasal 15 terkait pelayaran, yakni terkait sewa menyewa pelayaran, di mana PT BBB membayar atas sewa kapal kepada PT CCC sebesar 50 juta, di mana rumusnya masih sama, yang membedakan yakni terkait NPPN-nya, yakni norma perhitungan penghasilan itu, di mana rumusnya yakni 4% dikalikan peredaran bruto. Jika sebelumnya terkait sewa pesawat adalah 6%, maka sekarang yakni pelayaran adalah 4%, di mana sehingga ketemu rumus 30% kali 4% dikalikan peredaran bruto, sehingga 1,2% dikalikan peredaran bruto, yakni 1,2% dikalikan 50 juta, sehingga ketemu hasil sebesar 600.000 rupiah. Itu adalah pajak PPh pasal 15 yang harus dibayarkan. Ya, presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.